Kita ketahui bersama bahwa belakangan ini masalah demi masalah mendera KPK. Setelah mantan Ketua KPK juga tersangkut kasus pemerasan, kemudian yang baru-baru ini juga sekarang sedang bergulir, sedang dilakukan pemeriksaan etik ataupun juga sidang etik di KPK. Ini kemudian ada kasus yang melibatkan para pegawai KPK mengenai adanya pungli, pungutan liar. Nah, di tengah kasus-kasus yang mendera KPK selama ini, KPK ini kemudian menggelar adanya paku integritas atau penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas yang juga menampilkan para capres, cawapres, tentunya 3 pasang, 1, 2, dan 3 untuk bisa memaparkan apa idenya, apa visinya, kemudian juga apa programnya, kemudian juga bagaimana komitmennya untuk bisa mencegah dan juga meniadakan korupsi di tanah air. Cukup layakkah hal itu dilakukan oleh KPK? Dan nanti kita juga akan telaah tentunya bagaimana sebenarnya ide-ide yang disampaikan oleh masing-masing para capres-cawapres. Untuk bisa meneliti lebih lanjut berbicara mengenai hal ini, sudah hadir tentunya para narasumber. Di samping saya yang juga merupakan Wakil Ketua TKN dari pasangan Capres-Cawapres nomor 02, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sudah hadir bersama saya, itu Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Habib, selamat malam. Alhamdulillah. Baik, dan juga ini akan bisa memberikan sorotan yang tajam mengenai bagaimana kiprah KPK saat ini. Beliau merupakan mantan penyidik KPK yaitu Mas Yudi Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Yudi. Waalaikumsalam, malam Mbak. Baik, dan juga sudah bergabung secara daring dengan kita, ada Pak Saud Situmorang yang juga juru bicara dari pasangan nomor 01, juru bicara Timnas Amin. Selamat malam Pak Saud. Pak Saud, mohon maaf sepertinya suaranya masih di mute, kami belum bisa mendengar. Ya. Baik. Ya, selamat malam, dan Baik Pak Saud, kami minta waktunya sedikit saja di tengah-tengah kesibukan Pak Saud. Dan juga sudah bergabung dengan kita Wakil Direktur Hukum TPN 03 atau pasangan 03 yaitu Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud MD yaitu Bang Heru Musaki. Selamat malam Bang Heru Musaki. Ya, selamat malam Mbak. Baik, nah ini kita minta pandangan dari Mas Yudi terlebih dahulu. Di tengah masalah yang membelit KPK seperti ini, publik bertanya-tanya, apakah pantas, apakah layak, apakah cukup etis KPK kemudian mengundang para capres-cawapres dan juga meminta komitmen mereka, mendengarkan ide-ide mereka, bahkan juga mengajak capres-cawapres menandatangani fakta integritas, Mas Yudi? Ya, pertama tentu kita sudah paham ya, dari sisi kredibilitas KPK jatuh ya, kepercayaan masyarakat justru lebih tinggi kepada kepolisian dan kejaksaan hasil survei CSS kemarin ya. Dan permasalahan itu terjadi karena internal KPK. Kita tahu bagaimana ketua KPK menjadi tersangka korupsi. Kita tahu bagaimana terjadi korupsi yang sistematis di rutan KPK. Terjadi pungli yang melibatkan 93 orang. Nah, kalau saya melihat bahwa permasalahan ini kan tentu harus kita hindarkan gitu ya. Kita fokus kepada bagaimana KPK tetap bekerja. Dan saat ini kita melihat bahwa pemberantasan korupsi kan mau tidak mau menjadi isu yang strategis. Ya, kemarin dalam debat pertama kita tidak melihat ya bagaimana terkait dengan pemberantasan korupsi karena temanya menjadi satu dengan yang lain ya, HAM dan sebagainya. Dan kemarin kita bisa melihat bagaimana, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait bahwa disitulah saya melihat ya KPK mengakui kegagalan mereka. Ya, sehingga kemudian mereka menyampaikan permasalahan-permasalahan yang seharusnya merupakan tugas KPK. Kita lihat yang pertama, indeks persepsi korupsi ya, yang merosot tajam. Bagaimana koordinasi yang merupakan kewenangan KPK dalam undang-undang, ternyata tidak mampu mereka. Padahal itu permasalahan teknis gitu kan. Termasuk juga tentang indeks integritas yang menurun. Jadi menurut saya bahwa acara malam tadi sebenarnya KPK melempar tanggung jawab kepada para capres ini untuk ini kami punya masalah loh. KPK kami punya problem bahwa kami dibelenggu, kami dilemahkan, jadi permasalahan di internal kami, ya kan? Misalnya kayak tadi LHKPN, ya bahwa ternyata LHKPN ya itu banyak yang tidak mau melaporkan, ya kan, termasuk melaporkan yang tidak benar, karena tidak ada instrumen yang kuat, misalnya pidana. Ya, kemudian yang bahkan ternyata dicontohkan oleh ketua KPK-nya sendiri melanggar etik karena tidak memasukkan 7 asetnya. Bayangkan, KPK saja mencontoh seperti itu. Nah, sekarang KPK ingin menaikkan ke pidana, padahal ketua KPK-nya mencontoh yang tidak benar seperti itu, bahkan kena etik. Nah, jadi menurut saya pertama terkait dengan kredibilitas ya tentu itu dipertanyakan ya. Tetapi bagi saya yang penting dan masyarakat melihat bagaimana sebenarnya ide dan gagasan dari para capres ini ya terkait dengan masalah yang kalian lihat KPK berani untuk menyampaikan bahwa dalam tanda kutip kami telah gagal gitu kan, sehingga tolong
ketika kalian siapapun yang terpilih ya menjadi presiden, tolong benahi dari berbagai macam perspektifnya yang dimiliki, karena dari 3 orang ini kan tentu capres ini berbagai macam background, Mbak. Makanya Baik. saya melihat ada yang Pak Anies berbeda, Betul. Pak Prabowo berbeda, Pak Ganjar berbeda. Kenapa? Karena dari pengalaman mereka terkait dengan jabatan yang telah mereka emban selama ini. Seperti itu, Mbak Putri. Baik, ini mungkin kita langsung saja berikan kesempatan kepada Pak Saud, karena Pak Saud sepertinya mungkin hanya bisa bergabung dalam perbincangan ini sampai segmen ini saja. Pak Saud, silakan. Kalau Mas Yudi mengatakan KPK akui kegagalannya, termasuk juga KPK lempar tanggung jawab, di mata Pak Saud seperti apa sebenarnya acara semalam itu? Pak Saud, mohon maaf kembali, sepertinya masih di mute. Ya, mereka hanya ingin cawe-cawe ya, biar buat mereka terkesan ikut bertanggung jawab siapapun terpilih. Tapi agak berbeda. Kalau di masa lalu kita juga biasa manggil-manggil begitu. Habis dilantik, papanya di istana, kalau kepala daerah, nah kita panggil KPK, kita tunjukin tuh bajak ke belakang, lihat penjara dan seterusnya. Tapi dia udah terpilih dan udah dilantik. Jadi sebaiknya itu nggak usah di tiga-tiganya, yang terpilih aja ntar nanti dibawa. Kalau teori-teori yang disampaikan ketiga paslon kemarin, jelas yang disampaikan Pak Anies yang lebih jelas, dan di targetnya itu juga jelas. Indeks persepsi korupsi 2029 itu mencapai 46 sampai 50. Jadi, tapi itu juga kan sebenarnya bisa dibaca oleh pihak KPK. Mereka nggak baca aja 3 paslon itu menyampaikan pokok pikirannya apa. Jadi saya bilang itu hanya kelihatan supaya mereka cawe-cawe, kesannya mereka tanggung jawab untuk pemberantasan korupsi. Tapi mereka sendiri nggak punya passion pemberantasan korupsi, seperti kata Yudi tadi. Jadi part of the problem, menyelesaikan masalah agak sulit. Karena kuncinya mereka harus independen dulu. Undang-Undang 19 2019 itu harus diubah, dikembalikan. Which is Pak Anies sudah bikin program 100 harinya, nanti akan mengganti itu, apakah itu lewat undang-undang atau lewat perpu. Nah, jadi sebaiknya memang ini efisien ya upaya kemarin itu. Jadi sekali lagi, tapi kita harus secara keseluruhan bisa saja menghargai. Tapi karena mereka menghargai, karena mereka melakukan sesuatu yang tidak menghargai karirnya selama ini, sehingga kalau kita lihat tanggapan-tanggapan dari pemirsa itu kan semuanya negatif ya. Apalagi kemudian kalau mendengar orang bicara, tapi kalau lebih banyak dia bicara dari yang mau bicara gitu kan. Jadi lucu juga itu kemarin tuh. Jadi kesannya kayak mereka menunjukin bahwa kami juga melakukan bla 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 bla. Sudah terbukti kok yang bicara juga ada masalah-masalah yang disebut di sekitar dia. Jadi sekali lagi kita tunggu saja sebenarnya sebaiknya untuk kemudian 3 calon ini dipilih oleh rakyat Indonesia. Tapi kita yakin yang punya passion pemberantasan korupsi dan siap karakter integritasnya, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil itu ya Anies Rashid Baswedan. Gitu, Baik, Pak Saud, ini menghindari Pak Saud sepertinya mungkin hanya bisa bergabung dalam segmen ini saja, Pak Saud. Mengenai rencana revisi Undang-Undang KPK dari pasangan 1, apakah kemudian ini bisa dilakukan, implementasinya dipertanyakan juga oleh masyarakat kemarin yang mendengarkan ide ini? Karena kalau kita tahu juga masalah Undang-Undang KPK ini kan juga sebelumnya sudah disetujui oleh partai-partai, termasuk juga partai-partai yang mengusung pasangan nomor 01, Pak Saud. Ya, kita berharap itu kalau nunggu DPR pasti lama ya. Makanya kita berharap itu nanti diperpukan aja biar cepat. Jadi Pak Anies langsung keluarkan perpu dengan sejumlah detail-detail yang harus kita ganti di dalam undang-undang yang sudah ada, sehingga kemudian kita bisa jadi lebih cepat melaksanakannya. 100 hari pertama itu independensi KPK harus selesai. Jangan lupa persoalan kita di debat 1, 2, 3, 4, 5 nanti itu isi utamanya adalah korupsi. Coba kita lihat debat-debat yang dilakukan itu dan debat yang 2 lagi yang sisa, pasti isu utamanya itu adalah korupsi. Dan itu tercermin kenapa indeks persepsi korupsi kita 34 itu kan persoalan yang kompleks di badan cukai, badan pajak, badan audit, di polisi, tentara, hakim, militer itu kan bermasalah semua. Oleh sebab itu pedang pemberantasan korupsi itu udah pas kalau dipegang oleh Anies gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Saud sudah bergabung dalam perbincangan ini walaupun memang waktunya sangat sempit karena tadi Pak Saud mengatakan 18.45 akan boarding, kebetulan ada di luar kota, tapi terima kasih sekali sudah bisa memberikan pandangannya. Nanti kita juga akan setelah jeda akan meminta pandangan dari pihak-pihak lainnya perwakilan 02 dan juga 03, tapi setelah yang berikut ini kami segera kembali.